يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Sehat ibu-ibu? Kirain lagi pada jalan-jalan. Biasa libur panjang udah pada di luar kota semua. Alhamdulillah. Tentunya kita patut bersyukur kepada Allah bahwa pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan umur yang panjang. Tentunya umur yang panjang ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hanya untuk kita sendiri tapi juga untuk masyarakat dan tentunya untuk agama kita insya Allah. Dan alhamdulillah kita pun wajib bersyukur kepada Allah bahwa hadirnya kita di sini ini merupakan bagian dari rangkaian kita mengisi apa yang sudah menjadi tugas kita selaku hamba Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Datang kemari kita baca sholawat, datang kemari kita ngaji, datang kemari kita dengerin tausiah, dan itu merupakan bagian dari rangkaian ibadah sebagai tugas kita ya sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu wajib kita syukuri, karena kenikmatan mungkin bisa saja Allah berikan ujian yang luar biasa kepada kita. Bahkan ujian itu macam-macam. Ada ujian yang memang rezekinya banyak, itu pun ujian. Ada yang rezekinya pas-pasan, itu pun ujian. Ada yang memang seret banget ya, itu pun ujian. Namun tentunya itu semua tidak akan bisa mendapatkan kebaikan, tidak akan bisa mendapatkan keberkahan di dalam hidup apabila kita tidak mensyukuri akan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mampu bersyukur ya, amin ya robbal alamin. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita akan bahas dua hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini merupakan dua hadis yang bisa kita pegang. Doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam masa kehidupannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sering berdoa dengan doa ini, Bu. Bahkan kita mungkin sudah ada yang hafal dari doa ini, namun terkadang sering lupa untuk ngucapin daripada doa ini. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Adi bin Abbas radhiyallahu anhu aidan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dengan kalimat seperti ini, Bu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Bukan wa ala rizqika aftartu. Terusin banget apa doa buka puasa wah.
Ya. Wa 'alaika tawakkaltu ya wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la tamut wal jinnu wal insu yamutun. Apal Bu? Bareng-bareng ya Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa 'alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyu alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutun. Ya, udah ada yang rekam, nanti di share aja di grup. Baik ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam doa ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita bahwa di setiap kehidupan kita wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam momen apapun. Kenapa? Karena kita sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang sudah pasti dan harus yakin bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Ketika kita yakin akan kembali kepada Allah, maka kuncinya adalah dengan kita senantiasa istiqamah di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allahumma laka aslamtu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, laka aslamtu, hanya kepadamu aku berserah diri, hanya kepadamu aku memohon keselamatan, hanya kepadamu aku memohon dari apa yang saat ini terjadi kepadaku itu adalah hak atas kehendakmu kepadaku sebagai hamba. Nah, ini apa? Upaya kita berserah diri kepada Allah. Jadi apapun yang saat ini terjadi di dunia ini sudah pasti Allah yang punya hak prerogatif dari apa yang kita dapatkan, Bu. Makanya di dalam hadis ini kalimat aslamtu dibarengi dengan amantu, ya. Jadi berserah diri dan beriman. Wabika amantu, ya, dan hanya kepadamu aku beriman. Berserah diri, beriman itu adalah bagian, ya, daripada tugas kita sebagai hamba Allah. Maka ketika kita berserah diri, yakin kepada Allah dengan apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, maka amantu, ya, kita wajib kudu beriman kepada Allah. Jadi kalimat beriman ini ya sama halnya dengan rukun iman, kita wajib mengimani.
Ketika kita beriman kepada Allah, maka dua kuncinya. Apa itu? Menjalani segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ini yang beriman, makanya wabika amantu. Setelah kalimat aslamtu dengan amantu dilanjutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alaika tawakkaltu, ya. Dan tentunya hanya kepada engkau aku bertawakal, ya. Jadi makanya prosesnya yang pertama berserah diri kepada Allah, yang kedua beriman kepada Allah, yang ketiga baru tawakal kepada Allah. Kalimat daripada tawakal ini tentunya bukan berarti kita pasrah. Harus tetap ada usaha. Kalimat tawakal ini tentunya kita ucapkan. Kenapa? Karena harus kita yakini di dalam diri kita semua keputusan adalah hak mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan miskin mah emang udah takdir gua. Tuh, ya kan, belangsak mah udah takdir gua. Salah kayak begitu. Makanya kalimat tawakal ini harus dibarengi dengan usaha kita. Betul ada yang mengatakan bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini bahwa kalau seperti itu berarti kita bersandar kepada amal kita, bukan kepada Allah. Kalau kita bersandar kepada amal kita, maka salah. Yang ada mana? Gue udah usaha capek-capek, gagal juga. Kan begitu. Gue udah usaha begini dan sebagainya, gagal juga. Perasaan belajar udah banyak banget, lupa mulu. Ya kan? Ujian, ikut tes begini dan sebagainya, belajar kesana kemari, perasaan udah bener, tapi ternyata gagal juga. Nah, kalimat daripada usaha tidak mengkhianati daripada hasil, maka itu menjadi hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita kalau kita tidak berserah diri kepada Allah. Jadi penting ibu sekalian, ya, jangan sampai bahwa kita sendiri meyakinkan amal kita, ya kan, meyakinkan amal kita dengan hasil yang akan kita salah, ya. Makanya ada kalimat tawakkaltu, tawakal kita kepada Allah itu merupakan bagian bahwa kita yakin dengan takdir Allah yang baik kepada kita. Ini kan kadang kita akhirnya ujung-ujungnya ngomongnya mah tawakal tapi nggak bersyukur. Udah dikasih begini, kan begitu? Udah dikasih begitu, tetap aja nggak bersyukur. Ya iya, karena kenapa? Nggak puas dengan apa yang memang didapatkan. Sering terjadi begitu. Kita punya cita-cita jadi dokter, mentok ternyata jadi insinyur. Kita cita-cita pengen jadi mubaligh, ternyata jadi motivator. Kan beda. Artinya apa? Bahwa semua sudah ada takdirnya. Makanya pernah saya katakan dalam surah Al-Qalam, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu diciptakan oleh kami, kata Allah, itu dengan takdir. Artinya apa? Takdir di akhir yang terpenting adalah bagaimana proses kita tidak terlalu pasrah dengan apa yang sudah Allah beri. Biarinlah, gue memang turunan belangsak, tetep aja turunan anak gue mau belangsak semua. Kan misalkan begitu, salah begitu, ya. Artinya apa? Bahwa penting untuk kita bahwa di setiap momen usaha kita, ya, kita berserah diri kepada Allah. Makanya, ya, Allahumma laka aslamtu, kita berserah diri kepada Allah dulu, minta keselamatan sama Allah.
ya. Wa bika amantu, aku beriman kepada Allah. Baru setelah itu apa? Kita sudah tekadkan yang kuat di dalam hati kita dengan kita minta kepada Allah, dengan kita berserah diri kepada Allah, baru kita tawakal. Artinya apa? Di setiap usaha kita, semua kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Makanya salah kalau misalkan orang berpatok kepada amalnya, Bu. Kalau orang bersandar pada amal, maka apa? Nggak akan dapat yang namanya kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi penting untuk kita jangan sampai kita apa, Bu? Jangan sampai kita ya tidak berpatok kepada Allah ya, dan hanya berpatok kepada amal kita, itu salah besar. Wa ilaika anabtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kepadamulah ya saya bertaubat, memohon ampun. Jadi kalau memang sudah tawakal, udah dapat hasilnya seperti apa, baru tuh kita bertaubat kepada Allah, Bu. Mohon ampun, oh iya jangan-jangan nih banyak kesalahan, ya kan? Bisa jadi yang salah itu apa? Yang salah itu ketika kita berbuat maksiat, kita mengaku bahwa itu adalah takdir Allah. Itu salah besar. Ya, ya aku bermaksiat emang udah takdirnya begini. Dan gue memabok-mabokan emang udah takdirnya begini. Salah. Ya, takdir yang baik itu adalah berserah diri kepada Allah, ya minta ampun kepada Allah. Itu paling penting. Jadi jangan sampai kita ya menyalahkan takdir, walaupun dalam tadi firman Allah dalam surah Al-Qalam dikatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Iya, semua ada takdirnya yang Allah ciptakan, tapi tetap pada prinsipnya ada usaha dari kita di dalam menunaikan rangkaian aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Penting ya. Kemudian wa ilaika anabtu, tadi anabtu itu adalah bertaubat kepada Allah. Wa bika khasamtu, ya. Apa itu wa bika khasamtu? Yaitu hanya kepadamu ya kami meyakini, atau bukan meyakini ya, tapi khasamtu itu membantah terhadap musuh-musuh agama Allah, atau tidak mengikuti daripada apa yang memang jadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, musuh-musuh agama kita. Makanya penting, Bu sekalian, kita harus yakin bahwa apa? Kita berada di posisi yang benar, kita berada di posisi yang memang sesuai dengan koridor syariat agama Allah. Itu penting. Jadi jangan sampai kita keluar dari aliran yang sesat, aliran yang memang terkadang kita punya pendirian, punya prinsip tapi salah di dalam. Sama halnya dengan apa, Bu? Sama halnya dengan kita mengucapkan yang saat ini sedang ramai dan setiap tahun ramai, Pak Ustadz, mengucapkan selamat Natal, bagaimana hukumnya? Iya kan? Sedangkan banyak orang Islam yang mengucapkan selamat Natal, kan begitu ya. Kira-kira bagaimana Ustadz hukumnya kalau misalkan mengucapkan dengan kalimat meyakini Tuhannya, maka sudah termasuk haram. Kalau kita cuma hanya misalkan mengucapkan selamat Natal, semoga berbahagia, selesai. Jangan sampai kita mengatakan apa, Bu? Selamat Natal, semoga Tuhan memberkati kita semua. Berarti Tuhan kita sama Tuhan dia sama. Padahal beda. Gitu. Udah cukup begitu aja. Itu pun kalau memang kita sebagai pejabat publik. Tapi kalau ukuran-ukuran kita mah buat apa sih selamat Natal? Apa? Ya kan? Ya cukup aja, jangan mau selamat Natal, semoga bahagia, selesai. Ya, jangan mengatakan mudah-mudahan Roh Kudus apalah segala macam misalkan. Saya nggak paham lah kayak gitu-gitu.
Artinya apa? Yang diyakini oleh mereka agama lain jangan sampai kita ucapkan sehingga terjadi yang namanya pendangkalan akidah. Ya, namanya pendangkalan